Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Luar biasa bersyukur ya. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini materi yang Ibu sampaikan adalah mengembangkan budaya kehidupan. Nah, anak-anak yang hebat, semoga kita semuanya meskipun dari rumah masing-masing belajar secara daring, kita betul-betul dapat fokus dan belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan ada 3. Nanti, semoga harapan dari Ibu adalah siswa dapat menjaga kehidupannya dalam bentuk rasa syukur bahwa dirinya memiliki martabat luhur. Lalu yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna budaya kehidupan. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup. Nah, anak-anak yang hebat, kita siapkan buku kita. Kita buka materi mengembangkan budaya kehidupan. Namun, mari kita berdoa terlebih dulu, supaya pembelajaran kita lancar. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah kami, segala puji dan sembah kami hunjukkan ke dalam pangkuan-Mu. Rasa syukur yang tak terhingga kami panjatkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami mohon, hadirlah di tengah-tengah pembelajaran kami, agar kami dapat memahami dan menghayati pembelajaran kami sebagai bekal menjalani hidup di masa kini dan di masa yang akan datang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita. Nah, hidup adalah anugerah Tuhan. Benar. Kesadaran ini harus kita miliki, bahwa hidup itu sangat bernilai dan hidup harus dibela. Injil Markus bab 8 ayat 37 tertulis demikian. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Kalimat ini betul-betul sangat tegas, mengingatkan kita semuanya bahwa kekayaan dunia itu tidak sebanding dengan hidup. Hidup itu sangat berharga, tidak dapat ditukar dengan apapun. Maka manusia berusaha untuk mempertahankan hidup. Apalagi saat ini, di masa pandemi ini, kita bersama-sama berjuang untuk mempertahankan hidup. Di tengah-tengah cobaan seperti ini, kekuatan kita siapa? Tuhan. Nah, kita lanjutkan. Kenyataannya, tidak sedikit, artinya banyak juga perilaku-perilaku manusia yang kurang menghargai hidup. Atau dalam hal ini sering dikatakan sebagai budaya kematian. Jadi budaya kematian yang dimaksud di sini adalah tidak hanya sekedar mati secara fisik, tetapi mati secara semangat, secara jiwa, secara kesadaran dirinya sudah nggak ada untuk memperjuangkan hidup. Jadi hidup itu sudah nggak penting bagi dia. Nah, buktinya apa? Buktinya kita masih banyak melihat kebut-kebutan di jalan raya, tidak mentaati tata tertib lalu lintas. Bahkan mirisnya lagi, anak-anak remaja yang melakukannya. Lalu adanya tawuran pelajar, tidak hanya sekedar fisik, tetapi sekarang tawuran-tawuran itu juga dilakukan anak-anak dengan media sosial. Saling cerca, saling caci, saling hina, saling mengejek. Lalu bukti yang selanjutnya penganiayaan, narkoba, minum-minuman keras, bahkan ada yang sampai melakukan bunuh diri, tindakan aborsi, atau pembunuhan. Nah, lewat hal ini kita akan diingatkan
kita akan semakin diyakinkan bahwa hidup harus berkualitas. Budaya kehidupan. Ini lawannya budaya kematian. Budaya kehidupan itu artinya apa? Budaya kehidupan adalah sebuah kebiasaan yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Dengan budaya kehidupan ini, berakibat manusia akan berjuang untuk membangun sikap hormat dan kasih terhadap hidup. Hidup adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri, dijaga, dan dipelihara. Lalu akan mengisi kehidupannya dengan sesuatu yang berguna, seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah budaya kehidupan. Mari belajar dari Yesus, bagaimana Yesus menjalankan budaya kehidupan. Dalam hidupnya, bahkan selama hidup Yesus selalu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Kita bisa membaca dan mempelajarinya dari Injil, bahwa di sana tertulis, Yesus selalu berkeliling untuk mengajar kebaikan dan kebenaran. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengusir setan, Dia membangkitkan orang mati, bahkan menebarkan sukacita. Bukan ketakutan, bukan duka cita, tetapi sukacita. Tindakan kasih Yesus selalu nyata dalam perbuatan sehari-hari. Bahkan perjuangannya terhadap hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan diberikan untuk sesama. Secara nyata, secara konkret. Setelah kita belajar dari Yesus, lalu bagaimana cara kita untuk memelihara dan mengembangkan kehidupan? Ibu sampaikan dan ibu simpulkan ada dua hal. Yang pertama, menghargai kehidupannya sendiri. Bu Nita sangat setuju dengan kalimat ini. Bagaimana mungkin dia bisa mencintai orang lain kalau dirinya sendiri tidak dia cintai? Nah, ini ternyata benar. Kita harus menghargai hidup kita sendiri dulu. Bagaimana caranya menghargai hidup kita? Ya, kita lakukan hal-hal yang berguna untuk kita. Misalkan, mengikuti pola hidup sehat, makan teratur, bergizi, berolahraga, beristirahat yang cukup, menghindari hal-hal yang merusak tubuh, minuman beralkohol, narkoba, taat pada peraturan, baik di rumah, di sekolah, maupun di jalan raya. Ketika kita mampu menghargai hidup kita, maka kita bisa melakukan hal yang kedua, menghargai kehidupan orang lain. Kita akan ikhlas, kita akan mau dan mampu untuk terlibat aktif dalam karya sosial, terutama membantu orang-orang miskin dan kelaparan. Peduli pada sesama yang mengalami bencana, menghindarkan diri dari tawuran atau penganiayaan. Dan kita tidak melanggar perintah Allah yang kelima. Apa? Ya, jangan membunuh. Ini adalah cara-cara untuk memelihara dan mengembangkan kehidupan. Anak-anak, hidup yang Tuhan berikan kepada kita, yang diberikan secara cuma-cuma ini sangat berharga. Maka mari kita arahkan pada kehidupan yang berkualitas. Hidup yang berkualitas harus mengarah pada hidup yang diteladankan Yesus sendiri. Taat pada kehendak Allah, mengimani dan mengikuti Yesus. Karena bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Anak-anak yang hebat, marilah jadikan hidup kita sempurna dan berkualitas bagi Tuhan dan sesama.
Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kita semua senantiasa menghargai hidup pemberian Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan dan sesama. Kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, terima kasih. Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Kiranya dampingilah pesiaran hidup kami, agar kami terhindar dari segala macam godaan yang dapat menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Sehingga pada akhirnya nanti kami pantas menerima kebahagiaan abadi bersama-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat melanjutkan aktivitas dan berkah dalam. Tuhan memberkati.